Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah, pada hari ini kita hadir kembali dalam kegiatan Syiar Ramadan 1442 Hijriah. Semoga dengan kegiatan ini memberikan banyak keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam selalu tercurahkan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kaum muslimin dan muslimat hingga akhir zaman nanti. Baiklah para pendengar dan yang menyaksikan acara ini, kita masih berada dalam kegiatan Syiar Ramadan. Alhamdulillah hadir bersama kita Ustadz Wasilun SAG MPD. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah khair, baik. Alhamdulillah pada kesempatan ini beliau akan menyampaikan dua tema yang menarik. Yang pertama, tema tentang syirik dan bahayanya bagi kehidupan. Dan yang kedua, Ramadan menggapai takwa meraih berkah. Jadi tidak perlu butuh waktu yang kita langsung saja. Ini sangat menarik. Simak baik-baik. Tentu banyak ilmu yang bermanfaat dari kajian kita pada hari ini. Oleh karena itu, saya persilakan kepada Ustadz Wasilun SAG MPD. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumidin. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'adzima. Sahabat-sahabat, muslimin muslimat, shaimin shaimat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling utama dan harus diutamakan kecuali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama untuk beraktivitas. Tentunya hal ini tidak terlepas dari nikmat Allah. Baik itu nikmat kesehatan, yang lebih penting lagi adalah nikmat iman dan Islam. Tentunya selawat beriring Islam semoga senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia yang selalu mengedukasi dan selalu mendidik kita dalam kebaikan, yakni baginda Nabi Muhammad SAW. Berikut keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang tetap istiqomah di jalan yang benar. Sahabat-sahabat, shaimin shaimat yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan bicara tentang bahayanya syirik dalam kehidupan. Syirik itu berasal dari kata asyraka yusyriku, isrokan, syirkan. Artinya mencampur. Lawannya adalah kholaso, yahlusu, ikhlason, atau mukhlis. Murni ataupun tanpa ada campuran. Apa yang dimaksud dengan syirik? Dalam pemahaman Islam, syirik itu menurut Al-Quran la dzulmun adzim, sebuah kedzaliman yang sangat besar. Sebagaimana disebutkan dalam surah Luqman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anak lelakinya, wa huwa ya'iduh. Beliau dalam rangka memberikan pembelajaran, nasihat
kepada anak lakinya, "Ya bunaya, wahai anakku, la tusyrik billah. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim. Ketahuilah sungguhnya menyekutukan Allah merupakan kezaliman yang sangat besar." Jadi Al-Quran mengatakan perbuatan syirik merupakan kezaliman yang sangat besar. Pertanyaannya, apa itu zalim? Zalim itu wadda'a syai'in min ghairi wad'ih. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Lalu kenapa syirik itu disebut sebagai kezaliman yang sangat besar? Karena orang yang menyekutukan Allah berarti mengangkat derajat makhluk setara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menempatkan posisi makhluk pada posisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disebut dengan kezaliman yang sangat besar. Tentu ketika manusia terjebak dalam perbuatan syirik, akan membahayakan dirinya, akan membahayakan kehidupannya. Yang pertama, dari sisi teologi, orang yang berbuat syirik tidak diampuni dosanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara isman 'adzima." Innallaha la yaghfiru. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni. Apa yang tidak diampuni? Ayyushraka bih, orang yang menyekutukan dengannya. Tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan kepadanya. Wa yaghfiru lima yasha, dan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendaki. Ayat ini ditutup dengan wa may yusyrik billah faqad iftara isman 'adzima. Barang siapa yang menyekutukan Allah, sungguh dia telah membeli dosa yang sangat besar. Naudzubillah min dzalik. Tentunya ini sangat berbahaya ketika kita terjebak dalam dosa syirik. Kaitannya dengan akidah seseorang, Ustaz, ya. Betul. Nah, ini kaitannya dengan akidah seorang. Islam menghendaki akidah itu murni, tidak terkontaminasi oleh keyakinan-keyakinan manapun, kecuali keyakinan yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Karena persoalan akidah adalah persoalan yang qat'iyah, yang pasti, yang final. Maka tidak boleh masuk keyakinan-keyakinan yang selain dituntunkan dalam Islam itu sendiri. Nah, kehadiran Persyarikatan Muhammadiyah salah satunya adalah memiliki misi untuk mengajak manusia agar bertauhid, agar dalam beribadah benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa mencampur aduk dengan keyakinan-keyakinan yang lain. Olehnya maka kita perlu memahami kenapa dosa syirik itu merupakan dosa yang sangat besar, bahkan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala maha segalanya. Lalu ada makhluk yang ciptaan Allah disondingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu sangat merendahkan derajat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Olehnya maka mari kita dalam beragama selalu mengintrospeksi, selalu mengoreksi keyakinan kita, apakah sudah
benar, apakah sudah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya. Qul amantu billah sumastaqim. Katakanlah, aku percaya kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Kemudian luruslah dalam berakidah. Jangan sampai terjadi sinkretisme. Akidah orang lain kita yakini, kita campurkan dengan akidah sahihah, akidah yang benar, yaitu Islam. So'imin so'imat rahimakumullah. Ketika kita terjebak dalam dosa syirik, sesungguhnya secara kemanusiaan kita juga terjebak dalam kerendahan. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluknya yang bernama manusia, itu makhluk yang sempurna. Ahsani takwim, sebaik-baiknya ciptaan, sebaik-baiknya bentuk. Atau bahasa sederhananya, manusia adalah khalifatul fil ard, pemimpin di muka bumi. Olehnya maka sebagian tugas-tugas Allah dilimpahkan kepada manusia. Contoh, Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan pepohonan di hutan untuk membuat meja, kursi, kusen, dan seterusnya. Itu bukan lagi wilayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi diserahkan kepada manusia dengan kreasinya, dengan otaknya yang Allah buat sedemikian rupa sehingga bisa berkreativitas. Nah, ketika manusia terjebak dalam dosa syirik, maka dia akan membunuh otaknya. Maksudnya dia tidak tampil sebagai khalifah, tapi akan tunduk dengan makhluk yang lain. Ke hutan, melihat pohon besar takut, karena otaknya sudah terbunuh dengan keyakinan yang salah. Mestinya pohon yang besar itu kita kelola bagaimana supaya menghasilkan hal-hal yang baik. Bukan dikeramatkan. Bukan dikeramatkan. Nah itu. Ke laut takut. Takut ada hantu laut katanya. Maka harus buang-buang sajen supaya selamat. Nah, mestinya manusia menaklukkan laut. Bagaimana cara menaklukkannya? Berkreasi membuat kapal yang tangguh. Sehingga bisa menangkap ikan di kedalaman yang luas. Nah ini manusia sudah takut duluan dengan alam semesta. Ketika manusia sudah takut duluan dengan alam semesta, berarti sudah mendoakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena berarti alam semesta dianggap sesuatu yang bisa mendatangkan madarat dan manfaat secara ilahiyah. Olehnya maka orang-orang yang bertauhid, dia hanya menundukkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian dia hanya menghambakan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain Allah itu adalah sebagai sebagai teman atau sebagai mitra. Kenapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dilengkapi dengan seluruh fasilitasnya. Walladzi khalaqakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang menciptakan apa saja yang di bumi untuk kamu semuanya. Kalau untuk manusia, berarti manusia itu memiliki keberanian untuk mengelolanya. Harus memiliki keberanian untuk mengelolanya. Maka jangan sampai akal kita terbebani dengan keyakinan-keyakinan yang menyesatkan, yakni takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ini Ustaz, bisakah syirik itu dalam bentuk pengobatan Ustaz? Kan sering kita lihat di TV itu. Ini mendatangkan itu, dan banyak itu peminatnya Ustaz. Dan laris manis. Iya. Apakah syirik bisa juga dalam bentuk pengobatan? Oh, sangat mungkin. Ya. Ketika pengobatan tidak sesuai dengan tuntunan sunnah, Al-Quran sunnah, itu kemungkinan besar mengandung unsur syirik. Apalagi yang sudah jelas-jelas animisme atau dinamisme. Misalnya, saya
punya keris. Dengan keris ini kemudian bisa menyembuhkan semua penyakit. Nah, ketika itu masuk dalam keyakinan kita, maka itu sungguhnya kita sudah menduakan antara Allah dengan keris. Atau banyak hal, bukan sekedar itu. Setiap kita punya keyakinan bahwa selain Allah bisa mendatangkan manfaat dan madharat, itu adalah syirik. Olehnya maka setiap, atau yang sederhananya misalnya kita berobat ke dokter sekalipun, ketika kita mengatakan karena dokter itulah saya sembuh, itu terjerumus pada syirik. Iya, syirik qauli, syirik ucapan. Maka yang benar bagaimana cara nyikapinya? Alhamdulillah, atas izin Allah saya berobat dengan dokter A sembuh. Semuanya biiznillah, dengan izin Allah. Karena yang punya kesembuhan adalah Allah SWT. Kalau dokter punya kesembuhan, tentu tidak ada orang sakit. Dokter sendiri bisa sakit. Artinya kesembuhan itu milik Allah SWT. Tapi bukan berarti kita tidak boleh ikhtiar untuk berobat. Tinggal menempatkan bagaimana kita memandang dokter itu bukan sebagai sebab utama dia sembuh, tapi sebagai perantara atau wasilah. Berarti banyak kadang hal-hal yang kita tak sengaja mengucap sesuatu itu bisa menjurus ke syirik. Ya. Contoh misalnya, kalau bukan kamu yang bantu, mungkin saya udah. Betul. Ya. Itu maka itu perlu dicermati ya. Kita sebagai umat Islam jangan suka telajak ngomong. Untung ada saya, kalau enggak mati. Nah, itu kadang-kadang terjadi omongan begitu. Mestinya tidak demikian. Alhamdulillah kami bisa menolong. Qadarullah, ya. Jadi itulah cara kita memelihara tauhid kita. Jangan sampai kita gara-gara terpleset omongan, lalu kita jadi masuk dalam kategori orang yang menyekutukan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian terakhir Ustaz, ini kan kami kan rata-rata guru nih Ustaz. Banyak anak-anak yang mengidolakan, itu berlebihan. Bahkan lupa segalanya. Pertama mengidolakan K-pop, Korea. Yeah. Tempel di mana pun foto disuruh ini ndak mau, seakan-akan udah jadi rasulnya Ustaz. Nah, ini kan bahaya juga Ustaz. Sedangkan akidah tentang ketauhidan kan dibentuk mulai dari dini gitu. Iya. Gimana Ustaz? Ya, pendidikan harus mencerahkan ya, terutama dari sisi tauhid, dari sisi keyakinan. Mesti harus ditanamkan keyakinan itu sejak dini, sebagaimana Luqman menanamkan akidah kepada anaknya. Mesti harus ada kreativitas guru untuk menggiring agar siswa itu benar keyakinannya. Nah, ini perlu adanya perlu ada seni dalam mengajak siswa supaya jangan sampai mengidolakan hal-hal yang katakan hanya sekedar, kalau film ya tokoh-tokoh film aja yang barangkali kelakuan mereka pun di sana nggak tahu. Ya, kita harus tuntun, kita punya idola yang paripurna, yaitu baginda Rasulullah SAW. Nah, ini untuk menumbuh kembangkan ini, maka guru-guru harus membaca Sirah An-Nabawi, sehingga sejarah Rasul harus bisa diungkap, sehingga bisa terwariskan kepada siswa-siswanya. Kalau gurunya juga terjebak dalam mengidolakan film-film Korea, muridnya insya Allah ikut. Tapi kalau gurunya juga punya akidah yang kokoh, kemudian punya keyakinan yang baik, paham terhadap pola keagamaannya, insya Allah siswanya juga akan bisa mengikutinya. Nah, di sekarang ini saatnya kita berperang ya, berperang informasi yang masuk, yang negatif, kita counter dengan informasi yang positif. Itu perang kita sekarang nih. Perang media. Maka peran media itu sangat sentral, sangat penting untuk mengimbangi, paling tidak mengimbangi konten-konten yang tidak baik. Ya. Kemudian terakhir Ustaz, syirik itu kan dosa yang tidak diampuni Ustaz. Ya. Tentu orang yang baca ini kan serem juga Ustaz. Apakah kata tidak diampuni itu sudah mutlak Ustaz? Ya. Tentu apakah pelaku misalnya dia udah bertobat, atau apakah mungkin tersugesti tidak diampuni ini kan. Gimana Ustaz? Oke, di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yaghfiru
dunuba jami'a. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosanya. Catatannya ketika dosa syirik yang tidak diampuni adalah sampai meninggal dia masih melakukan keyakinan yang salah. Kalau sebelum meninggal kita sempat bertobat, insya Allah diampuni karena Allah Maha Pengampun lagi Penyayang. Maka keyakinan kita pelihara, jangan sampai meninggal kita masih punya perilaku atau perbuatan-perbuatan syirik. Di Al-Quran disebutkan, fa'budullaha hatta ya'tiyakal yakin, kalian sembahlah Allah sehingga datang kepada kalian sesuatu yang yakin, yaitu kematian. Jadi, wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'a. Dalam menyembah Allah itu, jangan menyekutukan sedikit pun. Dan itu di banyak ayat begitu. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Tuhanmu telah mewajibkan atas kamu agar kamu jangan menyembah kecuali kepadanya. Hal ini kan hal yang sangat mendasar. Jangan sampai dalam beribadah kita dalam berakidah kita masih terselip hal-hal yang bukan ajaran Islam, bukan akidah Islam kita pakai, kita yakini. Contoh sederhana, kampunan. Sederhana tuh kampunan tuh. Makan ini, minum kopi. Saya ini bisa minum. Jamaah, nanti kampunan. Ini mengandung unsur syirik. Apa hubungannya kopi dengan kecelakaan? Nggak ada. Sesungguhnya itu kata-kata orang dulu supaya kita menghargai sebuah jamuan. Cuma supaya menarik, orang dulu penakut mungkin menarik, nanti kempunan. Entah bahasa apa itu kempunan apa, tapi diterjemahkan tidak bisa. Maknanya adalah di luar sana terjadi hal-hal yang negatif. Banyak istilah-istilah dulu Ustaz ya. Jangan main di hujan panas. Atau mungkin jangan potong kuku malam-malam. Karena takut kena tangan atau kena jari gitu. Betul. Kan sebenarnya intinya seperti itu. Cuman orang-orang dulu tuh bumbu-bumbu bahasanya berbeda. Betul. Kalau itu disampaikan, kalau itu diyakini sebagai hal yang memberikan madharat, katakanlah hujan panas nanti menjadi kamu ada hantu merah dan seterusnya. Kan dulu dikabarin gitu, kalau hujan panas ada hantu merah, anak takut jadi kan. Padahal sesungguhnya hujan dan panas kan suatu hal yang berbeda. Ketika kita hujan dan panas, suhunya jadi berubah. Sakit fisiknya. Sesungguhnya jaga kesehatan, tapi supaya dipercaya omongannya oleh anaknya, nanti ada hantu merah dan seterusnya. Karena kalau anak-anak dikasih dalil kan susah juga. Juga. Baik, alhamdulillah ikhwan akhwat kaum muslimin dan muslimat, banyak manfaat yang kita dapatkan dari tema ini. Semoga lebih banyak memahamkan kita apa itu syirik dan bagaimana bahayanya bagi kehidupan. Baik, alhamdulillah. Baik, kita masuk ke tema yang kedua, yaitu Ramadan menggapai takwa, meraih berkah. Baiklah, kita simak kajian dari Ustaz. Kami persilakan Ustaz. Tema kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan bicara tentang Ramadan, menggapai takwa dan meraih berkah. Ketika di luar bulan Ramadan, ketika di bulan Rajab, Sa'ban, kita disunahkan untuk berdoa, Allahumma barik lana fis Rajab wa Sa'ban, wa balighna fi Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sa'ban dan sampaikan usia kami di bulan Ramadan. Ini menjadi sebuah kebiasaan para sahabat, para nabi dan Rasul selalu berdoa ketika berada di bulan Rajab, Sa'ban. Berharap betul agar bisa berjumpa di bulan Ramadan. Pertanyaannya, kenapa orang sangat berharap akan datangnya bulan Ramadan? Tentu di sana banyak hal yang Allah berikan kepada kita. Banyak fasilitas yang Allah tawarkan kepada kita. Fasilitas untuk mengampuni dosa. Oleh karenanya maka mari kita manfaatkan momen Ramadan ini. Jangan kita lewatkan. Mudah-mudahan bisa menghantarkan kita menjadi orang-orang muttaqin. Sebagaimana tujuan dari puasa itu sendiri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Wahai segenap orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Maksudnya berpuasa Ramadan. Sebagaimana diwajibkan puasa tersebut kepada orang-orang sebelum kamu. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Lalu kita akan mendefinisikan takwa. Supaya jangan bias, jangan rancu. Apa itu takwa? Takwa itu makna sederhana takut. Kita akan mencoba mengikuti definisi yang disampaikan oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Beliau berkata atau mendefinisikan takwa yang pertama, wal khaufu bil jalil. Merasa takut kepada zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa ini mendidik diri kita untuk semakin merasa dimuraqabah, diawasi, direkam jejaknya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap kesempatan. Di hari yang sepi, tiada orang yang melihat, kita diberi kesempatan untuk memilih antara makan, minum yang segar, atau tetap meneruskan puasa. Pilihan kita tetap puasa. Kenapa? Karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita merasa direkam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha melihat dari segala penjuru, bukan cuma 3 dimensi. Maka kita berani meninggalkan, tidak makan, tidak minum, sekalipun tidak ada yang mengetahuinya. Ini mendidik jiwa kita untuk selalu merasa al-khauf bil jalil, merasa takut kepada zat yang maha besar. Itu definisi yang pertama, ataupun pengetahuan tentang takwa menurut Ali bin Abi Thalib yang pertama. Yang kedua, wal amalu bitanzil. Orang yang berpuasa itu dalam beramaliyah, dalam beraktivitas, selalu mengacu pada yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakni selalu mengacu kepada Al-Quran. Selalu mengacu kepada sunnah Rasulullah SAW. Jangan sampai kita terjebak dalam sebuah perbuatan yang seolah-olah perbuatan itu baik menurut dirinya. Tapi setelah dicek, setelah di cross-check dengan Quran dan Sunnah, ternyata bertentangan. Jangan sampai asik demikian kita. Sebagai orang bertakwa dalam beribadah khususnya, mesti harus mempunyai landasan yang autentik, yang jelas, yakni tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Terutama pada persoalan urusan ibadah khusus, ibadah ma'adhah. Kita dapatkan kadang-kadang orang itu merasa benar dalam keadaan salah. Contoh, tidak sedikit orang yang di bulan Ramadan ini dalam berdoa mesti harus dikeraskan sekeras-keras mungkin. Bahkan perlu disambung dengan speaker sampai 5 di atas masjid. Seolah-olah itu di atas kebenaran. Padahal tuntunan berdoa dalam Al-Quran dijelaskan, ud'u rabbakum tadarru'a wa khafyah dunal jahr. Berdoalah kamu kepada Tuhanmu dengan penuh rendah hati, dunal jahr, jangan dikeraskan. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang melampaui batas. Coba dicek sekarang. Banyak enggak orang yang berdoa dengan suara lantang? Banyak. Ini ada 2 kemungkinan. Boleh jadi karena enggak tahu dia apa yang dia ucapkan. Boleh jadi. Boleh jadi karena sengaja. Supaya dianggap ini adalah syiar. Di sini harus kita cermati. Apa itu syiar? Apa itu ada berdoa? Kalau Allah mengatakan kalau Anda berdoa dengan suara yang lembut, kenapa kita harus lantangkan?
Saya sih menduga orang yang berdoa tidak tahu apa yang dikatakan. Coba bayangin misalnya saya ngomong dengan antum, berdekatan gini, mekik keras, kira-kira sopan enggak? Kurang sopan kan? Apalagi suasana berdoa, ya Allah, kami mohon selamatkan kami dari neraka. Lalu nadanya kayak nada marah-marah. Adab saja. Adabnya itu. Tapi ini jarang orang yang memahami ini. Olehnya maka karena dia tidak berlandaskan pada tanzil apa yang diturunkan Allah, kadang-kadang dia merasa benar di atas kesalahan. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita koreksi. Nah, kita koreksi. Itu yang kedua. Yang ketiga, aridha bil qalil. Dia merasa ridho, merasa puas, merasa cukup dengan pemberian Allah yang sedikit. Ya. Diberi sedikit, dia merasa cukup. Apalagi diberi banyak. Bahasa sederhananya, dia mempunyai sikap qanaah. Ini karakter orang bertakwa. Lah puasa mendidik kita untuk itu. Bersikap qanaah, mensyukuri nikmat Allah sedalam-dalamnya. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Hanya saja orang yang katakan nikmat itu berupa uang kadang-kadang. Kadang-kadang hanya diukur dengan material. Padahal Allah memberikan nikmat kepada kita sangat banyak. Kalau kita hitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita ini, tidak akan tercapai. Sekalipun dengan alat yang canggih. Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Sekiranya kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, sekalipun dengan alat tercanggih, la tuhsuha, tidak akan selesai, tidak akan memadai. Coba aja. Mata kita ini, yang jauh melihat dekat, yang jauh melihat kecil, kalau jauh melihat kecil, kalau dekat melihat besar, betul kan? Elastis, tidak pernah disetel-setel. Lain dengan kamera kita ini, lalu setel gitu. Tapi ya, mata kita begitu jauh kelihatan kecil, begitu dekat kelihatan besar. Kalau ini dibalik oleh Allah lensanya, ketika dekat kelihatan jauh, ketika jauh kelihatan, ketika besar kelihatan, ketika dekat kelihatan kecil, ketika jauh kelihatan besar. Bahaya enggak itu? Bahaya itu. Ada truk masih 1 kilo, kita udah minggir. Giliran 1 meter, kita tengah-tengah aja. Nah, insya Allah cepet itu. Tidak tenang itu Ustaz. Tenang. Tidak fokus. Mau enggak mata kita dijual 1 miliar? Enggak mau toh? Nah, itu aset. Berarti kaya kita ini. Hidung kita ini punya penciuman yang kalau dekat nyengat sekali, kalau jauh enggak keciuman. Coba kalau dibalik. Luar biasa. Ditukar enggak maulah dengan uang 1 miliar. Saya pun enggak mau. Hidungnya supaya enggak ada hidung, enggak ada penciuman, kasih uang 1 miliar. Enggak mau. Hal itu yang kadang kita jarang syukuri Ustaz. Iya. Selalu yang disyukuri sifatnya materi. Material. Telinga kita demikian juga ya. Kalau jauh kelihatan lembut, kalau dekat kelihatan keras. Kalau dibalik, wah Masya Allah. Nggak usah tidur kita nih. Bayangin ada semut 1 aja di telinga dalam, macam mana sakitnya. Ini nikmat ini. Maka apatah lagi diberi dengan fasilitas hidup. Hanya saja kadang-kadang memang ya seolah-olah nikmat itu hanya diukur dari material. Padahal kalau saya melihat sehat itu nikmat. Punya anak yang soleh nikmat. Punya istri yang soleha lebih nikmat lagi. Nah, itu juga harus disyukuri. Nah, aridho bi qalil ini maksudnya Ali bin Abi Thalib sebagai orang yang beriman itu harus punya sikap qanaah tadi. Jangan merasa kurang terus. Karena kata dalam sebuah hadis katakan kalau manusia diberi 1 lembah berupa emas, dia akan minta 1 lembah lagi berupa emas lagi. Tidak akan ada cukupnya. Ada sebuah kisah yang sangat baik di Rusia. Ada orang punya tanah yang sangat luas. Lalu dia mau ngasih kepada orang, memberikan tanah itu kepada seseorang dengan syarat.
Siapa yang bisa berjalan sepanjang jalan yang dia tempuh, dia akan berikan tanah itu. Lalu orang itu merasa kuat, berbekalah makanan. Terus berjalan sepanjang-panjangnya. Dengan catatan harus balik lagi kata yang punya. Jadi barang siapa yang bisa berjalan sepanjang dia jalan kemudian balik lagi pada sini, itulah akan kami berikan tanah seluas itu. Orang itu semangat sekali, berjalan, bahkan udah jam 3 bekalnya belum sempat dimakan. Masih jalan terus. Kemudian balik lagi, belum sampai ke tempat yang semula, udah meninggal duluan. Kenapa? Dia semangat ingin mengejar yang terbanyak, tapi tidak memikirkan bahwa dia akan lelah. Akhirnya tidak dapat apa-apa. Itulah manusia kira-kira begitu. Kalau dikasih kesempatan untuk mendapat sesuatu, akan raih sebanyak-banyaknya. Padahal yang akan kita bawa itu tidak banyak. Nah inilah sikap-sikap ini mesti harus ditumbuh kembangkan kepada kita semua. Karena kata Rasul, manusia tidak akan pernah selesai urusan nafsunya kecuali kalau mulut telah disumbat dengan tanah. Maka ada patah yang populer, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini cukup untuk semua manusia, bahkan berlebih, tapi tidak cukup untuk satu orang yang serakah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini cukup untuk semua manusia, tapi tidak cukup untuk satu orang yang serakah. Maknanya apa? Orang serakah tidak ada batasnya. Maka na'udzubillah min dzalik, wajar kalau Ali bin Abi Thalib membatasi bahwa salah satu karakter orang muttaqin adalah ar-ridha lil qalil. Merasa ridha cukup dengan hal yang sedikit. Intinya qanaah. Iya, qanaah. Kemudian yang keempat, Ali bin Abi Thalib itu memberikan definisi takwa, al-istidadu li yaumir rahil. Bersemangat untuk menghadapi perjalanan yang panjang. Apa perjalanan yang panjang? Yaitu pasca kematian. Menuju akhirat jauh lebih panjang. Dunia mah sebentar nih. Sesuai dengan kata dunia. Dan ayatni dunyatan. Itu artinya pendek. Sepanjang-panjangnya di dunia ini hanya seperberapanya nggak bisa dihitung. Diibaratkan kalau katakanlah dunia ini ukuran lautan, jari kita dicelupkan ke lautan, terus ada air yang ikut ke jari kita, itulah dunia. Nah, orang yang takwa itu akan beristidad, akan bersungguh-sungguh menghadapi yaumir rahil, hari yang sangat panjang, hari kiamat maksudnya. Nah, ini yang menarik. Ketika kita meyakini sebagai orang takwa bahwa puasa bisa mengantarkan untuk itu, maka dalam berpuasa ini bukan sekedar basa-basi, tapi benar-benar kita siapkan puasa ini untuk yaumir rahil, yaitu hari yang sangat panjang. Ya, barangkali panjang pun perjalanan itu menyenangkan kalau bekalnya memadai, kalau temannya baik. Tapi orang yang tidak punya bekal yang cukup, kemudian dia menempuh perjalanan panjang, ditemani orang yang tidak baik, betapa sengsaranya itu. Jadi orang kembali kepada Allah itu ada dua kemungkinan. Dia ditemani orang yang baik, malaikat yang wangi-wangi dan seterusnya, kemudian dikasih nikmat dalam perjalanannya, seolah-olah walaupun nunggu jangkanya panjang, sangat sebentar. Tapi sebaliknya, ada orang yang tidak punya amal soleh, dia amalnya salah semua, temannya makhluk yang sangat busuk, selalu mengganggu perjalanannya, kemudian dia diperlihatkan dengan hal-hal yang mengerikan. Dan panjang perjalanannya, tentu sangat luar biasa. Maka oleh karenanya, mari kita ketika masih diberi kesempatan untuk hidup di dunia ini,
kita perbanyak amal soleh. Ad-dunya mazra'atul akhirah, dunia yang kita sekarang berada di dalamnya sebagai tempat berladang untuk akhirat. Ramadan ini adalah salah satu sarana yang Allah berikan untuk kita semua, umat Islam, untuk bisa hidup dengan berkah, bisa hidup menggapai takwa, tentu dengan cara yang Allah berikan, yakni amaliyah Ramadan dengan segala aksesorisnya. Barangkali ini sebagai kegiatan syiar Ramadan, Shaimin Shaimat. Tentu jika ada hal kurang berkenan, kami mohon maaf. Wal afu minkum. Hadanal wa iyyakum. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dua tema ini sudah kita bahas. Baik tema tentang syirik dan bahayanya bagi kehidupan. Yang kedua, Ramadan menggapai takwa, meraih berkah. Sebelum saya tutup, Ustaz, ingin bertanya tentang berkah, Ustaz. Ya, ya. Takwanya udah, berkah ini kan kata yang sering kita ucapkan, kita dengar, cuman kita pun kadang nggak tahu nih, Ustaz. Saya pun kadang bingung, berkah itu apa, Ustaz? Ya, itu susah diomongin yang berkah ini. Mudah diomongin, sulit didefinisikan. Berkah itu tambahan kebaikan. Jadi misalnya sekarang ini, ya kita ini, umur kita ini udah bagus. Katakanlah sehat dan sebagainya bagus. Tapi supaya bermanfaat umurnya itu berkah. Ada orang kasih umur panjang, tapi barangkali tidak membawa manfaat yang baik. Nah, ini juga tidak berkah. Rezeki juga begitu. Mungkin sama, saya dikasih 1.000. Bapak itu bisa beli apa-apa, bisa apa-apa gitu. Kita 1.000 langsung hilang. Nggak ada nyandel apa-apa. Bisa jadi begitu. Nggak ada bekas. Kan bisa kita lihat itu. Orang kehidupannya kayaknya mewah, tapi hatinya juga nggak tentram. Itu juga keberkahan. Jadi berkah itu sesuatu yang agak... Tidak bisa dipandang secara fisik. Iya, tidak bisa dipandang fisik, hanya bisa dirasakan. Itu yang disebut dengan pengalaman spiritual. Baik, kemudian ini Ustaz, tadi kan Ustaz berbicara tentang doa, Ustaz. Kalau kita boleh mengurut gitu, Ustaz, hadap kita nih supaya doa kita itu terima Allah, ada enggak urutan-urutannya, Ustaz? Pertama kita harus apa dulu, memuji dulu atau bagaimana, Ustaz? Ya, adabnya yang pertama, usahakan kita dalam keadaan suci. Itu bukan menjadi syarat, tapi usahakan kita dalam keadaan suci. Karena tidak tentu kita pas dalam suci, kemudian kita tidak boleh berdoa, bukan demikian. Tapi kalau pada saat-saat yang memang dikondisikan, usahakan kita dalam keadaan suci. Kemudian diawali dengan memuji Allah, Alhamdulillahirabbil alamin. Dirangkaikan dengan selawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sampai enggak. Dengan Asmaul Husna juga boleh saja. Nah, ya, terus boleh juga menyebut Asmaul Husna, ya Rahman, ya Rahim, dan seterusnya. Yang menjadi syarat doa adalah memuji Allah, membaca selawat. Nah, terus pakai Asmaul Husna juga boleh untuk menyebut apa yang diminta. Iya. Nah, terus kemudian teknisnya dengan suara, dengan rasa yang penuh dengan rendah hati. Dan suara yang lemah lembut. Lirih. Iya, lirih ataupun ya gimana ya? Merintih ke apa gitu loh. Kalau bahasa kita merengek. Merengek lah kira-kira. Merengek aja belum tentu. Iya. Sama sekarang misalnya begini. Anak kita minta dengan kita, mintanya dinyanyikan. Mungkin kita ndak ira tuh. Kan banyak orang, anak-anak kalau minta sama kita kan, kalau pas mau deket, ngomong Pak, ini, buruan ini, gitu. Ini dengan Allah, nyanyi. Kemudian keras-keras, seolah-olah Allah tuh mau tuli. Padahal Allah lebih dekat dari urat nadi kita. Nah, ini yang kadang-kadang harus menjadi perhatian. Ya, apa boleh enggak pakai mic? Boleh, bukan yang penting nuansanya itu, nuansanya. Nuansanya rendah hati dengan suara yang lembut. Jangan dimainkan lah. Ada yang orang baca astagfirullah, 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 karena nyanyi kan,
Astaghfirullah Rabbal baraya. Bacanya udah salah. Kaidahnya Ustaz. Iya. Tapi kalau itu untuk ngajarin, boleh. Untuk ujian gitu. Untuk ngajarin anak supaya cepat hafal boleh. Tapi kalau dalam suasana untuk berdoa, jangan. Astaghfirullah kan memang harus dinadakan kan. Tapi kalau dalam suasana yang memang mau berdoa, ya betul-betul berdoa. Nah ini yang terjadi kan antara doa dengan sedang pembelajaran tuh kadang-kadang kabur. Seolah-olah kalau habis azan, baca itu dengan dinyanyikan sedang ibadah. Itu yang jadi persoalan. Ada tempat-tempatnya. Ada tempatnya. Kita sih itu kalau dalam tahap pembelajaran, oke. Tapi masa pembelajaran habis azan baca itu? Azan berdoa yang sebenar-benarnya karena itu waktu mustajab. Nah ini yang kadang-kadang di masjid-masjid tertentu itu seolah-olah dia sedang beribadah padahal menyalahi hal yang baku. Kadang pun kayak yang baik pun kalau salah tempat bisa salah. Misalnya. Iya. Ya contohnya baca Al-Fatihah di sujud. Baik kan baca Al-Fatihah. Tapi tidak tepatnya pada sujud gitu kan. Gitu kira-kira. Maka menempatkan sesuatu pada tempatnya itulah yang penting. Oleh karenanya maka kita berharap mari melalui ya berbagai media kita mulai hidup cerdas dalam berbagai aspek termasuk dalam beribadah. Jangan hanya maunya diri sendiri karena ibadah itu adalah Allah SWT yang ngatur semua. Maka berusaha untuk ittiba mengikuti apa yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah tidak terasa kita berada di ujung acara ini. Kami ucapkan terima kasih Ustaz atas ilmu yang disampaikan. Tentu banyak manfaat dari pembahasan kita pada hari ini. Jazakallah khairul jazak Ustaz. Baiklah kita akhiri acara kita Syiar Ramadan pada hari ini kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.